انگلیس بخشی از سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپایی به عنوان اعضای برجام هستند. برجام سندی است که کماکان معتبر است. Saatnya sekarang Anda simak NTV Prime Dialog, saya Doni De Keizer. Pemirsa, saling serang dalam konfrontasi paling intens sepanjang sejarah konflik Israel dan Iran sudah memasuki hari kelima. Tidak hanya menyerang situs nuklir dan militer Iran, Israel juga menyerang gedung stasiun televisi milik pemerintah Iran di Tehran pada Senin 16 Juni 2025. Iran menanggapi dengan cepat serangan Israel dengan melepaskan rentetan rudal serta pesawat nirawak yang menghantam kota-kota di Israel. Kini kedua negara saling klaim keberhasilan masing-masing serangan. Israel membawa misi operasi Singa yang bangkit menghadapi Iran dengan misi operasi Janji Sejati 3. Kami ajak Anda berdiskusi dengan narasumber kami. Yang pertama, jurnalis dan juga pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman, serta Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, PhD. Selamat bergabung, Prof. Hik. Pak Mustafa, apa kabar? Ya, baik. Selamat malam, Mas Doni. Selamat malam. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berdiskusi bersama kami. Prof. Hik, ini boleh saya katakan perang Israel-Iran sudah memasuki hari kelima. Analisa Anda, Prof, seperti apa perang ini akan berlangsung? Baik, saya melihat ini akan berlangsung agak lama ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya bukan perang Israel dengan Iran, tetapi lebih Amerika Serikat dengan Iran. Kenapa saya katakan Amerika Serikat dengan Iran? Karena saya masih ingat pada waktu Presiden Trump akan menjabat, beliau mengatakan bahwa masalah di Gaza itu solusinya adalah Iran akan diserang. Yang kedua, setelah beliau menjabat, dia akan minta supaya ada negosiasi tentang pengembangan senjata nuklir yang diduga dilakukan oleh Iran, difasilitasi oleh Oman. Dan pada beberapa waktu yang lalu kelihatannya gagal, dan Trump mengatakan bahwa kalau ini sampai gagal, maka Iran akan saya serang, begitu. Karena yang dikhawatirkan adalah senjata pemusnah massal nuklir ini memang ada dan itu akan digunakan ke Israel. Nah, tentu kalau misalnya sekarang Amerika Serikat di bawah Trump melakukan serangan langsung ke Iran, itu mereka tidak punya basis, tidak punya dasar. Oleh karena itu, yang sekarang diminta untuk melakukan serangan itu adalah Perdana Menteri Netanyahu. Walaupun Menteri Luar Negeri Rubio mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak tahu menau tentang serangan itu, tetapi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan mereka sudah memberitahu kepada Presiden Trump bahwa akan ada serangan ini. Dan serangan ini dilakukan, dasarnya itu ada, yaitu pasal 51 Piagam PBB, di mana diberikan hak untuk membela diri. Tetapi tafsiran dari Israel, membela diri ini bukan kalau mereka diserang, tetapi sebelum mereka diserang, karena tahu bahwa senjata nuklir itu akan diarahkan pada mereka, maka mereka menyerang dulu. Dan ini yang disampaikan dalam pidato Perdana Menteri Netanyahu setelah serangan itu dilancarkan. Nah, selanjutnya sekarang kan kita tahu Iran menyerang Israel. Dan dalam pidato itu, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa sekarang call-nya itu bukan di Israel, tapi ada di Amerika Serikat. Karena saya yakin antara Israel dengan Amerika Serikat, mereka punya perjanjian seperti perjanjian NATO, di mana satu negara diserang, maka ini merupakan serangan kepada negara lain. Jadi kalau Israel diserang, sekarang adalah merupakan serangan terhadap Amerika Serikat. Dan kita tahu beberapa waktu yang lalu, beberapa jam yang lalu, kapal-kapal induk Amerika Serikat merapat ke Timur Tengah, bahkan ada juga intercept yang dilakukan oleh kapal induk Amerika Serikat terhadap rudal Iran yang masuk ke Israel. Nah, oleh karena itu saya menganggap bahwa ini bakalan lama nih, karena Amerika Serikat ikut terlibat. Dan untuk kita ketahui bahwa yang saya dengar dari kabar, Rusia sudah mengatakan bahwa mereka sebenarnya juga punya security arrangement yang disebut sebagai collective self-defense dengan Iran dan Korea Utara. Artinya bukannya tidak mungkin serangan terhadap Israel oleh Amerika Serikat nantinya akan juga menjadi alasan bagi Rusia untuk membantu Iran.
Seperti itu Mas Doni. Iya, saya bergeser ke Pak Mustafa dulu. Pak Mustafa, kalau kita lihat serangan yang dilakukan oleh Israel ke Iran, saya pernah baca atau dengar cerita Anda soal operasi senyap Mossad di dunia Arab dan Iran. Apakah ini merupakan bagian dari operasi senyap itu yang sekarang bukan senyap lagi tapi memang terang-terangan? Atau analisa Anda seperti apa, Pak Mustafa? Betul Mas Don. Ya. Don sampaikan tadi, dari operasi senyap Mossad ke dunia Arab Iran sekarang sudah menjadi sangat terang benderang. Sangat terang benderang, perang terbuka antara Iran sama Israel, dan sesungguhnya kalau kita mengikuti perkembangan konflik Iran dan Israel ini, apa yang terjadi sekarang itu bukan suatu kejutan. Kalau kita mengamati secara detail, secara satu persatu ya, konflik mereka itu sekarang ini adalah puncaknya. Pendahulunya sudah sangat banyak, perang terbuka di lautan, intelijen, perang siber antara Iran dan Israel. Inilah sekarang puncak konflik dari antara Iran dan Israel, dan ini adalah juga menunjukkan perubahan lanskap konflik di Timur Tengah. Kalau semula lanskap konflik di Timur Tengah itu adalah konflik Arab dan Israel, sekarang ini adalah berubah menjadi konflik Iran dan Israel. Arab sudah tidak relevan lagi konflik Arab Israel ini. Kita tahu ada Abraham Accord ya pada tahun 2020, di mana sejumlah negara Arab yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebelumnya juga Mesir, ada perjanjian damai di Camp David sejak tahun 79, disusul oleh Jordan, perdamaian antara Jordan dan Israel pada tahun 1994. Maka selesailah berakhirlah apa yang namanya konflik Arab dan Israel. Kalau masih ada Suriah, ada Irak, mereka sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Israel sudah membombardir Suriah dan Irak semaunya, mereka tidak ada perlawanan, dianggap sudah tidak ada. Kekuatan yang ada dan berani melawan Israel secara lantang hanyalah Iran dan proksinya, Iran dan Israel. Dan perang terbuka sekarang antara Iran dan Israel ini dampaknya luar biasa. Tadi Profesor Hik sudah menyebut perang ini akan berkepanjangan. Ya. Dan ini dampaknya sangat luar biasa khususnya terhadap Palestina ya. Kalau Israel ini memenangkan perang sekarang ya, kita berandai-andai dulu lah. Karena sekarang ini masih imbang menurut saya. Sampai 5 hari perang ini masih imbang. Jadi balasan Iran cukup menggetarkan Israel ya. Ini sekarang berandai-andai. Seandainya Israel menang ya. Seandainya. Ini dampaknya ke Palestina luar biasa. Palestina akan selesai. Dan Abraham Accord yang saya sebut tadi akan semakin kuat. Akan banyak negara-negara Arab lain akan bergabung ke Abraham Accord, berdamai dengan Israel kalau memang Israel memenangkan peperangan ini. Dan Emang Israel, itu cita-citanya Trump ya Pak Mustafa ya? Betul. Dan Israel semakin memegang hegemoni di Timur Tengah. Sebaliknya kalau Iran yang menang, ya, berandai-andai juga, mungkin tidak perlu menang lah, tapi bisa mengimbangi lah, seperti yang sekarang terjadi. Jadi ritme perang ini terus terjadi seperti sekarang. Dan kemudian misalnya satu saat terjadi kejahatan atau berkepanjangan, ini Palestina akan semakin kuat. Ya. Dan mungkin akan membuka pintu terjadinya atau berdirinya negara Palestina. Di mana Israel nanti akan dipaksa atau akan mau menghormati resolusi PBB nomor 242 yang keluar pada tahun 1967, di mana resolusi PBB tersebut adalah tidak membenarkan Israel menduduki wilayah lain dengan kekuatan, yaitu wilayah yang diduduki Israel, jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Maka kalau Iran bisa, apalagi bisa menang ya, bisa mengimbangi aja ya, ini akan berdampak positif terhadap Palestina. Pertama, yang kedua, sistem
apa namanya konfigurasi politik di Timur Tengah ini juga akan tercipta semacam poros Iran dan poros Israel gitu. Jadi Iran, dan ini mungkin bisa positif ya, sebab kalau Israel nanti yang memegang hegemoni ini bisa semakin semena-mena gitu. Israel ini bisa ngebomi kemana-mana macam-macam ya, bisa sampai ke Indonesia nanti gitu, tapi kalau ada pengimbang dimanapun, mungkin Profesor Hikmanto bisa lebih menjelaskan ya, perimbangan itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau bisa Iran ini ya walaupun tidak menang tapi jangan kalah lah. Jangan kalah. Ini saya kira ini sementara yang bisa saya sampaikan. Menarik. Saya kembali ke Prof. Hik. Kalau tadi saya pinjam statementnya Pak Mustafa, lagi-lagi kalau kita balik kepada visinya Presiden Trump sendiri, kemudian Abraham Accord, kemudian bagaimana geopolitiknya pasti akan berdampak di kawasan, khususnya di negara-negara Arab. Prof. Hik melihat konfidensi Israel kemudian berani berperang dalam tanda petik melawan Iran dengan menyasar pusat-pusat nuklir dan elit militernya, itu karena di belakangnya ada Uncle Sam, begitu Prof. Hik? Betul sekali. Bahkan Uncle Sam menjadikan Israel sebagai proksinya. Ya, jadi kalau misalnya kita tahu bahwa Hamas dikatakan sebagai proksinya Iran, katakanlah untuk menyerang Israel, ini Israel menjadi proksinya Amerika Serikat. Karena Perdana Menteri Netanyahu dalam pidatonya mengatakan bahwa kita sudah menyerang, sekarang terserah sama Amerika Serikat untuk menindaklanjutinya. Dan kita tahu yang diserang itu adalah 3 hal pada waktu serangan pertama. Pertama adalah instalasi yang diduga mengembangkan senjata nuklir. Yang kedua adalah ilmuwan-ilmuwan yang tahu mengenai masalah nuklir. Dan yang ketiga adalah pemimpin garda tertinggi revolusi Iran. Karena menurut Trump, gara-gara beliau ini itu yang menghambat negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran terkait dengan pengembangan senjata nuklir. Ya, dalam pernyataan Trump setelah ada serangan itu, beliau mengatakan bahwa kita sekarang punya kesempatan yang lebih besar untuk bernegosiasi dengan pihak Iran. Tapi Trump juga menjanjikan kalau misalnya negosiasinya ini tidak jalan, maka kita akan terus serang dan kita akan ada di belakang Israel. Nah, jadi saya melihat bahwa yang berhadapan ini sebenarnya bukan Israel, karena kalau Israel itu ya kalau misalnya berhadapan dengan Iran selama ini itu ada kekhawatiran. Tapi kalau misalnya dia menjadi proksi dari Amerika Serikat, ya Israel dengan senang hati dia akan melakukan itu, dan kalau bisa dia menang perang ya dia bisa menguasai Timur Tengah begitu ya. Seperti itu. Prof, ini kan otomatis kalau kita bicara perang Israel di belakangnya ada Uncle Sam, itu otomatis juga bisa bicara pada konsekuensi biaya. Ya, perang sangat costly sekali. Sementara kalau kita lihat kondisi ekonomi dalam negeri Amerika Serikat sendiri juga tidak bagus-bagus amat. Kenapa pemerintahan Trump kemudian berani melibatkan diri ya secara langsung tentu seperti kata Anda, yang pasti berdampak juga pada anggaran biaya perang itu sendiri, Prof? Ya, ini biaya yang harus dikeluarkan oleh Presiden Trump dalam rangka how to make America great again. Ya, MAGA ini kan menjadi keinginan dari Trump bahwa Amerika harus kuat, harus besar. At all cost ya, Prof ya? Iya, whatever cost. Meskipun dia kadang-kadang bilang ke Presiden Joe Biden bodoh, stupid, karena apa? Karena membiayai perang di Ukraina. Ya, menurut Trump bahwa itu tidak akan membuat Amerika besar. Tetapi kalau misalnya berperang di Timur Tengah, itu akan membuat Amerika besar. Karena seperti pengenaan tarif yang sangat tinggi ke banyak negara, itu kan semua negara pada datang ke Amerika Serikat untuk mengemis. Kecuali Cina, kecuali Uni Eropa, dan lain sebagainya. Dalam konteks bahwa, now you know who's the boss. Selama ini Amerika Serikat kehilangan figur bahwa saya ini adalah seorang bos yang semua negara harus mendatangi saya. Dan Trump itu dengan maganya itu dia ingin mengembalikan seperti itu. Nah, tetapi pertanyaannya bagus sekali, apakah akan didukung oleh rakyatnya? Nah, saya melihat sekarang ini rakyat di Amerika Serikat itu sudah banyak yang demo, ya, tidak hanya masalah serangan ke Iran sebenarnya, tapi juga masalah-masalah lain, kebijakan-kebijakan dari Trump gitu ya. Nah, ini yang kemudian berakumulasi pada mungkin permintaan agar Trump di-impeach oleh Kongres. Ya. Jadi
sekarang ini kalau misalnya kita lihat ya, waktu setelah perang, Israel meluncurkan serangan ke Iran, kan ada pidato dari Perdana Menteri Netanyahu yang menghimbau kepada rakyat Iran untuk mau menurunkan pemimpinnya, Ali Khamenei. Ya. Nah, ini karena dia tahu bahwa ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Kalau dulu kan Iran di bawah Shah Iran, mereka kan sangat akrab. Bahkan Israel diakui sangat akrab dengan Amerika Serikat. Tapi setelah Khomeini menjabat menjadi pemimpin tertinggi di Iran, maka semua itu berubah. Nah, jadi Israel menghendaki hal tersebut terjadi di Iran, sehingga apa? Perang ini maksudnya bisa dihentikan. Nah, tapi juga kan masyarakat dunia juga berharap. Kita lanjutkan perbincangan kita. Saya Doni De Keyser tengah berbincang dengan jurnalis dan pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman dan juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana. Saya kembali ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, tentunya untuk memutuskan perang atau tidak itu adalah mengolah data intelijen. Dan kita tahu bahwa Mossad itu salah satu lembaga intelijen yang dalam tanda petik ya, hebat dan terkuat di dunia gitu kan. Nah, Anda melihat ini merupakan bagian dari sebuah perencanaan jangka panjang ya, yang sudah memang direncanakan sejak awal oleh Israel, atau merupakan gerakan-gerakan sporadis yang kemudian mendapatkan dukungan Amerika Serikat sehingga menambah kepercayaan diri Israel. Pak Mustafa. Ya, ini tentu merupakan perencanaan yang sangat panjang. Dan dia ingin melakukan sendiri untuk melumpuhkan program nuklir Iran ini. Karena ini oleh Israel dianggap ancaman terhadap eksistensi Israel. Nah, jadi ini merupakan perencanaan yang sangat panjang. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perang sekarang yang terbuka ini adalah hanya puncak dari rangkaian yang sangat panjang konflik Iran dan Israel. Jadi mulai dari perang intelijen, kemudian siber, kemudian perang laut, ya, kemudian perang tidak langsung di Suriah. Ini Israel dan Iran, konflik di Suriah ketika Bashar Assad berkuasa, ini sangat intensif, sangat keras. Ya. Sudah berapa ratus kali pesawat tempur Israel itu menggempur target Iran di Suriah, dan itu berlangsung sekian tahun ya. Jadi ini merupakan perencanaan yang sangat matang dan tentu melibatkan Mossad ya. Kita tahu begitu mudah ya, begitu mudah seperti yang berita yang kita terima, begitu mudah Israel itu adalah membunuh pemimpin-pemimpin kunci Iran, mulai dari pimpin Garda Revolusi Jenderal Sulaimani itu, kemudian kepala staf angkatan bersenjata Iran Jenderal Muhammad Bakiri, dan hari ini Israel mengklaim berhasil membunuh kepala staf angkatan bersenjata Iran yang baru, Jenderal Ali Samadani, pengganti Muhammad Bakiri. Jadi hanya 4 atau 5 hari Israel berhasil membunuh kepala staf angkatan senjata Iran. Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada peran Mossad di belakang. Jadi dalam perang terbuka ini peran Mossad itu adalah sangat-sangat besar. Ya, dan tapi Pak Mustafa, Iran juga nggak kaleng-kaleng loh. Dia mampu menembus pertahanan jantung kota Tel Aviv ya dengan serangan-serangan balasannya. Artinya lawan Israel Iran itu nggak bisa dianggap enteng begitu ya? Betul, Iran ini adalah tak Israel. Makanya Israel itu adalah selalu melihat Iran ini mengancam eksistensinya. Dan seperti dikatakan oleh Menteri Pertahanan Israel, yaitu Israel Katz, bahwa saya sudah berhasil menetralisir proksi Iran selama 1,5 tahun, mulai dari Hamas di Gaza, kemudian Hizbullah di Iran, di Lebanon, maaf, kemudian Houthi di Yaman. Nah, ini sekarang tiba waktunya kami menghabisi atau melawan induknya. Ya. Jadi ini adalah
apa namanya lawan yang sangat berat, dan ini kan lanskap seperti yang saya sampaikan, lanskap konflik di Timur Tengah sekarang itu adalah konflik Iran Israel, bukan Arab Israel. Iya, iya. Jadi ini menunjukkan bahwa yang berani melawan Israel dan dianggap berat oleh Israel adalah Iran. Iya, baik. Saya kembali ke Prof. Hik. Prof. Hik, ini petanya sekarang akan berubah seperti apa, Prof? Kalau Anda melihat selama perang Israel dengan Iran atau pasca perang yang berkepanjangan ini. Kemudian kalau kita kaitkan dengan Make America Great Again, seperti visinya Presiden Trump, saya kok lihat ya, siapapun Presiden Amerika pasti akan menciptakan perang. Tinggal memilih medan perang yang mana yang baik atau menarik buat mereka. Analisa Prof seperti apa? Ya, pertama ya, kalau misalnya terkait dengan yang ada di Timur Tengah, pertama, jadi nanti akan kita bisa lihat bahwa Iran itu di belakangnya akan ada siapa, misalnya Irak. Tapi kayak kemarin Yordania, mereka membantu Israel untuk melumpuhkan rudal yang dikirim dari Iran ke Israel. Tapi belum tahu saya alasannya apa. Apakah ini dalam rangka memastikan bahwa wilayahnya juga tidak terkena rudal-rudal dari Iran atau seperti apa, saya belum bisa konfirmasi itu. Tetapi yang pasti kalau antara Arab Saudi begitu dengan Iran, pasti mereka akan berhadapan-hadapan ya, karena masalah mazhab yang ada. Nah, ini yang membuat juga dunia Islam itu jadi tidak bersatu di Timur Tengah. Itu terkait dengan masalah yang ada di sana. Tapi sekali lagi, kalau benar bahwa Rusia mempunyai security arrangement dengan Iran, bukannya tidak mungkin justru kekuatan dari luar yang akan membantu Iran dalam menghadapi perang melawan Amerika Serikat. Nah, terkait dengan yang kedua, sebenarnya gini, dalam pemerintahan Amerika Serikat memang sering perang itu digunakan ya, karena beberapa alasan. Apakah karena masalah humanitarian intervention, ya, intervensi kemanusiaan yang menggunakan senjata, atau hal-hal yang sifatnya moral gitu ya. Nah, cuman yang membedakan sekarang ini di bawah Trump, justru ini kayak presiden ini trigger happy, suka menembak gitu ya. Dan dia selalu mengancam dan kemudian dia wujudkan. Dia bilang dia akan serang Iran, dia serang Iran melalui Israel, ya kan? Nah, jadi kalau saya melihat, memang mungkin Israel sudah punya perencanaan lah, apa yang harus diselesaikan ya, pemimpin-pemimpin di Iran atau pemimpin-pemimpin Hamas, seperti waktu Ismail Haniyeh ditembak mati di Iran juga kan sangat presisi gitu ya. Nah, tapi Israel tidak berani melakukan serangan terbuka ke Iran kalau tidak ada blessing dari Amerika Serikat. Karena ingat ya, pada waktu di awal-awal memang ada serangan ke konsulat Iran yang ada di Irak, ya. Lalu kemudian Iran membalas. Tapi balasannya orang mengatakan kok kayaknya bukan perang sungguhan ya gitu ya, karena pokoknya sekedar ada lah, kira-kira seperti itu. Dan kemudian dibalas juga sekedar ada. Tapi itu menurut saya untuk menyelamatkan muka saja. Dan Amerika Serikat memang kalau pada saat itu memang dia tidak tahu, dan kita harus ingat pada saat itu Amerika Serikat masih di bawah Joe Biden. Nah, sekarang di bawah Trump ini udah berbeda. Jadi kalau saya selalu mengatakan unit analysis, negara itu bukan negara Israel atau misalnya negara Amerika Serikat, tapi siapa yang mengendalikan pemerintahan di negara tersebut. Tapi Prof, itu Anda melihat Amerika sebenarnya mendukung Israel itu full support atau setengah-setengah sih, Prof? Sebenarnya kalau Amerika pasti full support. Cuman full supportnya itu ada yang kadarnya agak mild gitu ya, agak tidak harsh gitu, seperti Joe Biden. Dia bisa memberikan saran kepada Netanyahu untuk tidak melakukan misalnya serangan habis-habisan ke Gaza begitu ya. Tapi ada yang tipe yang kayak Trump ini. Trump ini memang anomali untuk masyarakat Amerika Serikat, juga anomali. Karena apa? Dia maunya pokoknya saya hajar. Kalau dia nggak tunduk sama saya hajar gitu kan. Kira-kira seperti itu. Dan banyak negara-negara Uni Eropa yang menjadi sekutu dari Amerika Serikat, biasanya begitu, sekarang sudah mereka tidak mau mengakui Amerika Serikat sebagai sekutunya. Kemarin saja waktu di Kanada,
Trump ya menjelek-jelekkan Perdana Menteri sebelumnya Trudeau karena apa? Mengeluarkan Rusia dari G7. Jadi sekarang katanya G8. Padahal itu katanya kalau misalnya saya menjadi presiden nggak akan itu terjadi. Jadi negara-negara G7 bingung sama Trump ini. Dia sebenarnya berpihaknya kemana? Negara-negara Eropa yang tradisional atau berpihak pada Rusia begitu ya? Yeah. Nah, jadi ini juga akan menarik ketika kalau Rusia nanti berada di belakang Iran, nanti seperti apa jadinya? Yeah. Karena Trump juga dalam kasus Ukraina kan juga bilang bahwa saya nggak mau caranya Uni Eropa menyelesaikan masalah di Ukraina. Saya punya cara sendiri, yaitu mendekati ke Rusia. Tapi Rusia masih terus menyerang Ukraina. Ya, sampai dia juga meminta supaya Rusia untuk menghentikan serangan-serangan tersebut. Jadi ini memang anomali di Amerika Serikat. Tidak ada konsistensi seperti biasanya kalau kita bicara presiden-presiden di Amerika Serikat. Kalaupun ada serangan-serangan itu pasti punya basis yang kuat atau dia melakukannya secara multilateral, tidak melakukannya secara sepihak, unilateral ataupun menggunakan proksi seperti itu. Ya, tapi kalau tadi statement Prof itu menarik ya. Jangankan negara-negara G7 atau negara-negara Eropa yang sulit membaca Trump itu apa maunya. Lawang mantan istrinya aja Ivana Trump nggak bisa baca suaminya seperti apa. Oke, saya geser dulu ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, tadi saya tersentil dengan statementnya Prof Hik tentang kita juga harus tahu dong, kalau di belakang Israel ada Amerika Serikat. Tapi menurut Pak Mustafa, bagaimana cara kita membaca negara-negara siapa yang nantinya atau mungkin dari sekarang sudah ada di belakang Iran tetapi belum kelihatan gitu? Ya, kalau perang ini berkepanjangan, pasti akan melibatkan kekuatan regional maupun internasional. Ya. Kekuatan internasional yang akan menjadi atau calon kuat di belakang Iran adalah seperti dikatakan Profesor Hikmat tadi adalah Rusia sama Korea Utara. Kekuatan regional calon kuat dan paling cepat kemungkinan adalah Pakistan. Karena kalau perang berkepanjangan, tentu Iran itu butuh halaman belakang untuk penyaluran logistiknya ke Iran. Yeah. Karena kalau perang berkepanjangan, walaupun Iran itu punya banyak ribuan rudal misalnya, tapi kalau tiap hari ditembakkan itu kan akhirnya akan menipis. Dia juga butuh bahan bakar, butuh suku cadang, maka Iran sangat butuh jalur logistik untuk calon kuatnya adalah Pakistan yang paling ini. Kalau Pakistan bersedia menjadi halaman belakang bagi jalur logistiknya Iran, maka akan terbuka seperti China, Korea Utara, dan Rusia ada di belakang Iran. Kemungkinan besar Pakistan akan menyeret dirinya karena sudah latihan perang dengan India ya, Pak Mustafa ya? Betul, dan Menteri Pertahanan Pakistan sudah menyatakan bahwa kita patut berada di belakang Iran. Dan ini kan sudah sudah sinyal tanda ya bahwa Pakistan bahwa Pakistan setiap saat adalah akan berada di belakang Iran. Tentu ini kan kita masalah primordialisme ya, masalah sentuhan Islam. Ya, kemudian sama-sama anti Israel ya, ada titik temu antara Iran sama Pakistan kan, yaitu sama-sama anti Zionis. Jadi sangat mudah ini kalau nanti perang ini berkepanjangan, ini akan bersatu. Ya, baik. Dan ini kebetulan memang pasti Iran itu butuh jalur logistik tersebut. Ya, oke. Saya kembali ke Prof Hik. Prof Hik, tentu agak sulit ya mengharapkan tekanan internasional untuk mengendalikan agar kemudian perang ini tidak berkepanjangan. Apalagi siapa sih yang bisa mengingatkan Israel garis miring Amerika Serikat. Tapi upaya diplomasi apa, Prof, menurut Anda yang kemudian bisa dilakukan setidaknya tidak memperparah dampak dari perang ini, Prof? Ya, sebenarnya banyak negara sudah melakukan misalnya membawa masalah ini ke sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Ya, itu sudah dilakukan. Lalu banyak negara menyerukan supaya negara-negara yang terlibat itu menahan diri. Tetapi masih belum juga ada hasilnya. Nah, sebenarnya satu-satunya cara adalah bagaimana memberdayakan rakyat dari negara-negara yang ada untuk mengganti pemimpinnya. Ya, nah itu yang makanya kalau misalnya kita lihat
kenapa stasiun televisi Iran itu diserang oleh Israel. Karena dari sini kan bisa mengagitasi rakyatnya untuk punya keinginan mengalahkan Israel gitu ya. Dan kita lihat nih di misalnya mana Lebanon, mereka bersorak-sorai ketika rudal-rudal Iran ke Israel begitu. Nah jadi kalau misalnya masyarakatnya masih mendukung ya mereka ya akan kuat. Tapi kalau misalnya sudah tidak mendukung lagi, harapannya adalah ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Nah oleh karena itu justru kalau saya melihat suara rakyat ini menjadi penting, termasuk juga suara dari publik kita untuk bisa mempengaruhi rakyat di Israel, rakyat di Amerika Serikat melakukan upaya untuk menyelesaikanlah secara ketatanegaraan di negara mereka masing-masing seperti itu. Prof Hik, bagaimana sebaiknya dunia internasional, paling tidak Indonesia misalnya harus merespons, tidak sekedar mengutuk, tetapi kalau kita bersikap tegas, apakah akan memengaruhi kemudian bagi Iran dan Israel untuk melihat, oh negara-negara mana yang ada di belakang mereka dan negara-negara mana yang berhadapan dengan mereka. Menurut Anda gimana, Prof? Ya gini, saya teringat ketika Bapak Presiden menerima telepon dari Donald Trump hari Kamis malam kalau saya tidak salah. Itu sebelum hari Jumat subuh Israel melakukan serangan. Saya tidak tahu apa motif dari Presiden Trump melakukan kontak kepada Bapak Presiden. Tetapi kalau misalnya ilmu cocokologi yang saya pakai gitu ya, mengkait-kaitkan, itu jangan-jangan Trump tahu bahwa Indonesia ini akan bereaksi keras kalau misalnya ada serangan terhadap Iran, ya kan? Sehingga perlu untuk ditanda kutip gitu ya, diberikan ketenangan lah bagi Indonesia dengan Presiden Trump menanyakan kabar Bapak Presiden dan lain sebagainya. Tapi ketika Presiden kemudian berangkat ke Rusia, Prof, ada pengaruh nggak kepada Amerika? Nah mungkin saja ini juga, maka saya katakan ketika pada saat bersamaan kan Presiden diundang oleh Perdana Menteri Kanada. Tapi beliau mengatakan enggak, saya ke Rusia alasannya karena saya udah diundang lebih dahulu. Tapi ini menurut saya bagus pesan yang disampaikan. Jadi tidak perlu melalui pernyataan, tapi pesan yang disampaikan bahwa kita Indonesia, politik luar negeri yang bebas aktif ini dipraktekkan oleh Bapak Presiden dengan mengatakan bahwa kalau misalnya ini terus kita nggak mau ini. Ya walaupun nggak bisa diinterpretasi bahwa kita akan berada di belakang Rusia, enggak. Tetapi dengan message bahwa saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah itu yang penting yang bisa kita lakukan. Karena sekali lagi Presiden Trump sampai menelpon Bapak Presiden itu sangat luar biasa. Karena ada kekhawatiran bahwa negara seperti Indonesia ini tidak akan menyetujui serangan yang dilakukan oleh Israel ke Iran. Ya, baik. Saya harus akhiri diskusi kita sampai di sini. Prof Hik, terima kasih sudah berbincang, dan juga Pak Mustafa, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, terima kasih. Baik, pemirsa, demikian diskusi dalam NTV Prime Dialog. Namun kami akan segera kembali untuk melanjutkan dengan beragam informasi lainnya. Tetap bersama NTV Prime.